Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعده. معاشر المسلمين wa zumaral mu'minin rahimakumullah, khususnya para santri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember, semoga selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang membahas terkait dengan hukum berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan dari pembahasan kita daripada episode sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullah, qala asy-syaikh walakin hunaka shirzimatun minan nas وهؤلاء هم الذين حكينا عنهم منع زيارة القبور، منعوا زيارته صلى الله عليه وسلم وصنفوا في هذه المسألة مصنفات وأصدروا فتاوي تفهم أهل الإسلام أن شد الرحال إلى زيارته sallallahu alaihi wasallam la yajuz. Kita kan dalam pertemuan sebelumnya, episode sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tetapi hunaka shirzimatun minan nas. Tapi ada segelintir orang dari umat manusia. Shirzimah qalilah minan nas. Jadi sedikit, ya, tidak banyak orangnya. Hanya beberapa orangnya. Segelintir orang. Kenapa? Wa haula'i humul ladzina hakaina anhum man'a ziyaratil qubur. Mereka yang kita ceritakan tentang mereka bahwa mereka ini melarang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana'u ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam wa sannafu fi hadhil mas'alah musannafat. Mereka melarang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, wasannafu fi hadhil mas'alah musannafat. Mereka mengarang buku-buku tentang masalah ini, ya. Bukan hanya satu karangan. Banyak karangan musannafat, banyak buku, banyak karangan. Mereka tulis, mereka karang
Tidak cukup sampai di situ, wa asdaru fatawi, dan mereka mengeluarkan fatwa-fatwa tufhimu ahlul Islam, yang memahamkan kepada umat Islam, yang memberikan kesan kepada umat Islam anna syaddar rihali ila ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam la yajuz, bahwa melakukan perjalanan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajuz, tidak boleh, kata mereka. Jadi kata mereka, ini kelompok kecil di antara mereka ini, bahwa melakukan perjalanan ya ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Amma law shaddal mu'min rihlahu ila ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam lis-salati fihi fadzalika jaizun. Adapun law shaddal mu'min rihlahu, andai kata seorang mukmin melakukan perjalanan ila ziyarati masjidihi, untuk berziarah ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-salati fihi, untuk salat di dalamnya, fadzalika jaizun, maka hal itu boleh, kata mereka. Jadi kata kelompok kecil dari mereka ini, mereka mengatakan bahwa kalau melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam Rasulullah tidak boleh. Tapi kalau melakukan perjalanan ke masjidnya Rasulullah untuk sholat di situ, untuk sholat di masjid Rasulullah, maka itu boleh. Ini kata mereka. Wa daliluhum al-wahid alladhi ja'aluhu fi kulli musannafatihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Dan satu-satunya dalil yang dipakai oleh mereka fi kulli musannafatihim, dalam setiap karangan-karangan mereka, di buku-buku mereka, adalah firman Allah, firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Ini hadis mempunyai makna yang tidak dipahami oleh mereka. Kalau menurut pemahaman mereka bahwa hadis ini mereka terjemahkan begini, la tushaddur rihal, tidak boleh melakukan perjalanan illa ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Apa itu? Al-Masjidil Haram, kemudian wa masjidi hadza, dan masjidku ini, yaitu Al-Masjidun Nabawi, wal Masjidil Al-Aqsa, dan Al-Masjidul Aqsa. Rawahu Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ya. Ini hadis, satu-satunya hadis yang dipakai mereka untuk melarang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melarang bepergian dalam rangka berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, Asy-Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim. Tapi apakah hadis ini sesuai dengan apa yang mereka pahami? Nanti kita akan jelaskan makna hadis ini yang sebenarnya menurut kacamata para ulama. Ya. Dan bagaimana hadis ini yang dipakai dalil oleh mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami itu. Ya. Jadi hadisnya sahih, tapi kata para ulama gimana? Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Ini kalimatnya benar tapi dipakai untuk yang tidak benar. Ya. Qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya,
Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tahta unwan Fadilatil Madinatil Munawwarah ala Sa'il Bilad, di bawah judul keutamaan Al-Madinah Al-Munawwarah atas seluruh negara. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membuat satu bab khusus, di mana bab ini berjudul keutamaan kota Madinah dibandingkan dengan negara-negara, seluruh negara. Ya. Qala, beliau berkata, wa qad dhahaba ba'dul ulama. Coba ini diperhatikan. Ya. Ini beliau akan menjelaskan tentang hadis tadi itu, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid ila akhirih. Kata beliau, wa qad dhahaba ba'dul ulama ila al-istidlal bi hadzal hadits, ay la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid fil man'i min ar-rihlati li ziyarati al-mashahid wa qubur al-ulama was-sulaha wa ma tabayyana li anna al-amra kadhalik bal az-ziyaratu ma'murun biha. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha wa la taqulu hujra. Kata Al-Imam Al-Ghazali, wa qad dhahaba ba'dun, sebagian ba'dul ulama, sebagian ulama telah berpendapat ilal istidlal bihadzal hadis, pada penggunaan dalil dengan hadis ini, yaitu la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid fil man'i, dalam melarang minar rihlati, daripada bepergian, li ziyaratil masyahid, untuk berziarah ke tempat-tempat bersejarah, ya termasuk ini makam para nabi, ya, wa kuburil ulama, dan kuburnya para ulama, wassulaha, dan kuburnya para orang-orang saleh, wa ma tabayyana li annal amra kadzalik, dan tidaklah jelas bagiku bahwa perkaranya seperti itu. Artinya bahwa apa yang mereka pahami dengan beristidlal, mengambil dalil itu tidaklah seperti yang dipahami oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi tidak demikian. Jadi larangan ziarah ke makam Rasulullah tidak bisa menggunakan dalil hadis itu, kata Al-Imam Al-Ghazali. Bal az-ziyaratu ma'murun biha. Tapi ziarah ke makam Rasulullah itu ma'murun, atau bahkan ziarah ke masyahid, kubur ulama, sulaha, ma'murun biha, diperintahkan. Ya, berziarah ke masyahid, kubur ulama, was-sulaha, itu ma'murun biha, diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Kuntu, aku dulu melarang kalian. Kuntu nahaitukum, aku dulu nahaitukum, melarang kalian. An ziyaratil qubur, dari ziarah kubur. Dulu ketika umat Islam masih lemah, jadi dalam permulaan Islam, umat Islam masih lemah imannya, karena dekatnya dengan jahiliyah, aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang berziarahlah kalian, ya. Berziarah kuburlah kalian. Wala taqulu hujra, dan janganlah kalian mengatakan perkataan-perkataan yang buruk. Jadi
Ini pernyataan Imam Al-Ghazali. Karena apa? Karena perintah Nabi fazuruha ini umum. Berarti ini makmur, ini perintah, ini makmur, perintah merupakan perintah yang diperintahkan Rasulullah. Jadi ziarah ke makam Rasulullah merupakan perintah Nabi. Ya. Maka ziarah ke masyahid, kuburil ulama, kuburil sulaha masuk dalam perintah dalam keumuman perintah Rasulullah SAW untuk berziarah kubur. Maka kata Imam Ghazali, maka itu makmurun biha. Jadi ziarah itu diperintahkan. Wal haditsu innama warada fil masajid wa laysa fi ma'naha al masyahid. Jadi maka selanjutnya beliau Al-Imam Al-Ghazali mengomentari dan menjelaskan makna hadis la tushaddur rihal itu. Apa kata beliau? Wal haditsu innama warada fil masajid. Dan hadis itu, hadis la tushaddur rihal itu innama warada fil masajid. Hadis itu sesungguhnya tentang masjid. Jadi tentang ziarah ke masjid. Bukan ziarah tentang ziarah ke kuburan atau ziarah ke makam para nabi atau ziarah ke makam para wali, para salihin. Bukan tentang itu. Walaysa ma'naha al-masyahid, kata Al-Ghazali, bukan maknanya itu. Walaysa fi ma'na, bukan dalam maknanya adalah al-masyahid, tempat kuburan, ya. Li'anna al-masajid ba'dal masajid ats-tsalatsa mutamathilah. Karena masjid setelah masjid yang tiga itu, Al-Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi dan Al-Masjidil Aqsa, mutamathilah, semuanya sama. Tidak ada bedanya. Wala balada illa fi masjid, dan tidak ada negara kecuali di dalamnya mesti ada masjid. Fala ma'na lirrihlati li masjidin akhar, maka tidak ada makna untuk bepergian kepada masjid yang lain. Karena masjid-masjid selain tiga masjid itu semuanya sama, ya, kedudukannya sama, maknanya sama. Maka tidak ada gunanya kalau kita bepergian ke masjid-masjid yang lain selain ketiga itu. Wa amal masyahidu fala tatasawa. Adapun tempat-tempat bersejarah, makam-makam para wali, para nabi, fala tatasawa, maka tidaklah sama. Bal barakatu ziyaratiha ala qadri darajatihim. Bahkan barakah ziarah ke masyahid itu ala qadri darajatihim, sesuai dengan kadar derajat mereka indallahi azza wa jalla, menurut Allah azza wa jalla. Jadi maksud hadis tadi itu bukanlah maksudnya larangan untuk ziarah ke makam para wali atau ke makam para nabi, akan tetapi itu berkaitan dengan ziarah ke masjid yang tiga itu, kekhususan ziarah ke masjid yang tiga, yaitu Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Aqsa, Al-Nabawi dan Al-Masjidul Aqsa. Jadi dengan demikian maka tidak bisa menggunakan hadis itu untuk melarang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Demikian untuk episode kali ini. Mudah-mudahan kita semakin paham tentang keutamaan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada episode selanjutnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.